ada orang yang dekat dengan Allah itu golongannya macam-macam. Ada yang wali-wali yang model ulama dunia itu kumpul orang ngaji malah nggak mau. Nah, kumpul orang ngaji malah tidak mau. Dia kumpulnya orang-orang yang nggak jelas-jelas itu. Nah, itu, tetapi itu juga kita nggak bisa mengikuti karena nggak sesuai aturan. Maka kadang kita itu sering menerka-nerka, oh ini dekat dengan apa, wah bisa terbang. Kalau begitu yang paling dekat dengan Allah ya B.J. Habibie. Loh B.J. Habibie yang bikin pesawat. Kalau Iskandar terbang sendirian, nggak bisa bawa. Oh, B.J. Habibie satu pesawat itu 300 orang bisa oh, orang yang dekat dengan Allah itu kebal ditembak tidak apa-apa. Ya paling sakti berarti Kopassus punya anti peluru, punya baju anti peluru. Maka orang yang dekat dengan Allah tidak identik dengan seperti itu. Nah, tidak identik dengan seperti itu. Maka ini dijelaskan thariqatut dukhuli ila ma'rifatillah. Jadi jalan untuk masuk tentang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alam ketahuilah annal ulama wal hukama yu'arrifuna kaifa tadkhulu ila Allah ta'ala. Wa alam ketahuilah bahwa ulama dan para hukama itu ahli hukum, ahli hikmah, ahli macam-macam itu ya. Yu'arrifuna kaifa tadkhulu. Yu'arrifuna itu sudah memberitahu atau sudah menunjukkan kepada kita, kepadamu, bagaimana caranya kamu bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama, para ahli hikmah, para ahli itu sudah tahu, kita itu sudah ditunjukkan untuk bagaimana cara sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sampai sekarang mau ketemu siapapun itu, mau itu bupati, mau itu ada caranya. Kalau sowannya di rumah dinas, seandainya sowannya di rumah pun sama, minimal ada penghubungnya. Maka ulama dan para ulama itu sudah menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ra'aita memerlukan awwala ma yushtari yasluhu lil khidmah. Hal ra'aita, ketahuilah apa hal ra'aita memerlukan itu budak yang dimiliki ya, bahasa ini ya. Awalan ma yushtari yasluhu lil khidmah. Ketahuilah apa budak yang baru dibeli sudah pantas melayani tuannya. Biasanya itu bukan hanya budak, tapi sekarang kalau praktek sekarang begini, Anda ingin kerja di perusahaan, itu jarang yang langsung diterima jadi pegawai tetap. Biasanya training 3 bulan, nanti tambah 3 bulan. Sama ada namanya lagi di luar itu BLK, Balai Pelatihan Kerja. Sebelum Anda masuk perusahaan itu dilatih di sini dulu. Anda dikasih tahu bagaimana cara nanti ini begini. Sama hakikatnya kita ini ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu perlu latihan sama. Tidak bisa langsung, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Nah, contohnya yang tadi ya, yang kalau bahasa kita terkenal dengan majdu. Tetapi itu nggak bisa ditiru. Tetapi itu tidak bisa. Contoh, ada wali masjid coret-coret mobil, pasti biasa dibiarkan. Coba sarip coret-coret mobil, tempelengin orang. Iya benar. Jadi sudah ketahuan gitu loh.
Maka ini nggak bisa ditiru. Nah, itu jalan yang seperti itu nggak bisa ditiru karena tidak ada caranya, nggak ada, karena itu Allah langsung yang menghendaki. Maka Sidi Abdul Qadir Jailani, pokoknya pendiri-pendiri tarekat besar itu rata-rata punya cara. Sampean kalau mau begini loh caranya, itu dikasih tahu. Maka annal ulama awal hukama yu'arifuna, ulama dan para ahli hikmah itu sudah menunjukkan kita caranya begini caranya. Maka selain cara-cara yang ditunjukkan oleh ulama ini berarti masalah. Maka setiap budak itu tidak langsung diserahkan untuk melayani seorang raja. Biasanya budak itu, pembantu itu dilatih dulu. Raja itu, tuanmu itu sukanya susu jahe. Tuanmu itu berangkat kerja jam 7, pulang jam 5 sore. Jadi jam 5 sore sampean sediakan air hangat, itu pasti ada begitu. Minimal ada latihan itu dulu. Contoh sampean nyari pembantu. Nah, pasti sebelum kerja itu pembantu sampean briefing dulu. Nanti sampean tugasnya nyapu, ngepel, ini. Nah, nanti kalau selesai semua kok sampean masih nganggur, tolong anak saya dipegang. Itu ada treatment, ada latihan. Nah, maka sama. Sebenarnya kita ini ingin berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga perlu latihan. Kalau sampean latihan, nah sampean kita ini nggak akan bisa langsung, maka butuh penyambung. Sambung terus. Nah, nanti ketika kita ini sudah layak untuk melayani baru dilepas. Maka selama kita ini tidak layak, tidak akan dilepas. Selama kita ini belum layak untuk melayani, maka nggak dilepas. Maka ketika sampai mencari pembantu itu dilihat dulu. Satu hari kerja, kok kerjanya begini ya, kok nyuci piringnya kok ini. Nah, itu pasti sampean sudah punya penilaian. Gitu. Nah, seorang guru pun kepada murid itu juga sama. Oh, begini. Ini sudah ketahuan. Maka saya sering katakan, jangan suka nyari guru. Kebalik kalau saya. Tapi siapkan diri Anda untuk jadi murid. Jadi murid nggak siap kok nyari guru, gimana? Sampean itu jadi murid nggak siap kok mau nyari guru. Siapkan dulu sampean jadi murid. Pasti guru datang, nggak mungkin enggak. Nah, gitu loh. Nah, kadang kita itu jadi murid itu masih banyak pertimbangan. Kalau menguntungkan mau, kalau tidak menguntungkan tidak. Atau kadang kita cari guru itu yang punya masa banyak. Oh, saya ngajinya sama itu aja lah. Kenapa Pak? Oh, itu banyak Gus masanya. Oh, saya ngajinya sama ini aja. Oh, ini rombongannya banyak kalau datang. Kalau tahlilan tahu banyak. Loh, guru itu nggak bisa dinilai dari situ. Berarti Anda belum siap jadi murid. Itu. Kriteria murid itu ada, kriteria guru juga ada. Maka orang yang tidak sesuai kriteria guru, ya maka jangan jadikan guru. Sama. Nah, tetapi kita sebagai murid tidak boleh mencari-cari kesalahan guru. Tetapi kalau kriterianya ini macam-macam, memenuhi syarat, itu sudah guru. Cuman kita nggak boleh mencari. Nah, maka siapkan dulu kita sebagai murid, maka guru yang bijak itu akan datang kepada. Kadang kita tidak siap. Kadang itu sukanya begini. Saya masih sendiko dawu, buayanya sendiko dawu. Pokoknya apa kata guru saya lakukan. Nanti dites guru malah stres sampai. Oh iya, oh nggak siap, maka nggak usah begitu, biasa saja. Jadi maksudnya biasa itu begini. Kalau Anda siap ngomong siap, kalau enggak. Malah nanti takutnya perintah guru yang sudah terlanjur keluar dari mulutnya ketika tidak dijalankan itu jadinya bahaya.
Maka biasa saja, kalau memang tidak siap ya ngomong, saya tidak siap. Itu. Nah, maka ini guru. Maka ketika kita ini ingin sambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad, itu pasti butuh penyambung. Itu pasti. Maka siapkan diri Anda jadi murid, nanti pasti guru yang bijak itu akan datang. Siapa kok tidak tahu. Bal yu'taliman yurabbi ya wa yu'allimuhumul adab. Bal yu'ta balik, akan tetapi bal yu'ta itu akan tetapi budak itu akan diberikan kepada orang yang mengajari adab. Ya, berarti ketika Anda ingin masuk perusahaan, Anda akan diajar, dimasukkan di DLK, atau minimal sudah masuk di perusahaan tapi dalam rangka training 3 bulan. Nah, training 3 bulan atau di DLK itu hakikatnya Anda diajari bagaimana cara bekerja yang baik, bagaimana disiplin yang baik, bagaimana itu soal itu. Sama ketika kita sudah diambil, sudah bersedia menjadi murid, maka guru itu akan mengajari bagaimana adab yang baik. Ini yang baik bagaimana, sholat yang benar bagaimana, komunikasi sama orang yang benar, itu sejatinya soal itu. Sebelum Anda nanti dilepas ketika sudah malah ketika sampean dalam BLK itu sudah menguasai isi materinya, oh berarti saya bagian nanti, bagian las, bagian komputer, bagian apa, Anda menguasai, Anda akan dilepas. Maka siapkan diri sampai jadi murid dulu ya. Fa'in sholaha, jika patut, jika layak, wa'arofa dan sudah mengerti al-adaba, urusan adab, qaddamahu lil malik, maka akan diserahkan kepada raja. Kalau sampean sudah patut, sudah layak, oh Anda layak bekerja di sini, oh Anda sudah mengerti urusan ini, maka Anda langsung disediakan kepada HRD ya, HRD. BLK tadi, ketua BLK atau itu akan menyerahkan kita kepada HRD. Ini saya punya orang sudah siap kerja, sudah ini menguasai, sekarang urusan sampean. Maka ketika seorang guru sudah menganggap layak muridnya, maka akan dilepas, walaupun pantauannya masih ada. Dipantau secara ruhani, tapi secara jasad dilepas. Secara jasad dilepas. Pokoknya ini saya analogikan, saya rasionalkan, serasional mungkin sampai paham. Jadi istilah saya tadi antara BLK, ada training, ada pegawai tetap atau karyawan. Ketika Anda sudah jadi karyawan tetap, jangan dikira tidak bisa di PHK. Lu bisa di PHK. Ketika Anda sudah masuk menjadi murid yang baik, berjalan, kok ada kesalahan, di PHK semua. Jadi pangkat wali itu kapan-kapan bisa dicopot, Pak. Saya cerita di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani ya. Suatu ketika ada satu orang wali diangkat jadi wali. Besok kamu jadi wali, siap-siap ya. Siapkan seragammu yang lengkap. Besok sertijab. Udah. Pasang, siap, diangkat jadi. Karena senang diangkat jadi wali. Ya kayak pertama Sarip masuk kerja terus menjadi karyawan. Woi seneng minimal mayoran, minimal ngeliwet, minimal kali. Oh, boro-boro. Nah, maka ketika dia sudah diangkat jadi wali, euforia saking senangnya, dia terbang keliling, keliling, wes dikeliling. Nah, ketika keliling itu seret jatuh dari angkasa itu jatuh. Protes dia, saya ini wali kok jatuh. Ternyata yang dilewati itu rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh, enggak sopan namanya itu, Pak. Lah ini ketuanya wali, sampai enggak sopan lewat main. Nah, seketika itu langsung dicopot, Pak, pangkatnya. Baru berapa menit dia jadi. Nah,
Maka ketika kita jadi murid tidak boleh, walaupun ada sesuatu hal yang tidak baik dalam guru, itu yang tahu hanya sampean. Itu adab sebagai murid. Nggak tahu yang dilewati rumahnya Syekh Abdul Qadir. Ya, ini kan nggak sopan Pak, ini kan enggak hormat atau apa kan gitu, enggak Ismail. Itu contohnya. Maka jangan dikira Anda ketika sudah menjadi karyawan tetap terus tidak dipecat atau di PH. Ketika sampean mengalami ketahuan melakukan kesalahan, pasti akan mendapat SP. Walaupun Anda karyawan tetap. Sama dalam hal suluk, dalam hal guru dan murid sama. Terus wa kadzalika al-auliya radhiyallahu anhu yashabuhum al-muriduna. Begitu juga para wali-walinya Allah, para aulianya Allah. Para walinya Allah itu selalu menemani mendidik murid-muridnya. Selalu. Kalau namanya selalu itu ya nggak ada berhentinya. Selalu. Walaupun walinya Allah, guru kita itu sudah meninggal, itu masih mendidik dan masih menemani, tetapi secara ruhani. Hatta yarju bihim ila hadrati, hatta yarju sehingga arab bihim sapa al muridun ila hadrati marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan guru-guru wali-walinya Allah itu selalu menemani dan mendidik para muridnya sehingga dia naik ke hadratullah, maksudnya naik itu ya sudah makomnya sudah jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke situ. Makanya berat jadi guru. Maka banyak orang mengaku muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan pertanyaannya, yang diaku muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu berapa? Ya, banyak orang mengaku muridnya Habib Umar Al-Habib, yang diaku berapa? Masalahnya kan di situ. Nah, maka pertanyaannya begini, Gus, bagaimana cara? Siapkan dulu sampai jadi murid. Siapkan dulu jadi murid. Maka tidak ada dua. Yang pertama, orang tua kita itu orang tua secara biologis, orang tua kita itu yang melahirkan, maka kita wajib menghormati, wajib selama itu tidak melanggar aturan syariat. Nah, yang sebenarnya masih lebih kita utamakan guru dibanding orang tua, karena guru itu ruhaniyah yang membimbing kita dari dunia sampai akhir. Makanya saya jangan terlalu bahas guru terlalu dalam, ini takutnya nggak kuat. Terlalu ini pusing kali. Pokoknya nggak usah bahas guru. Yang penting itu sampean siap dulu jadi murid. Nah, kalau sampean sudah siap itu konsekuensinya ya siap. Nggak ada dannya, nggak ada. Nah, kadang kita itu kalau disuruh begini mau nggak? Nggak bisa. Nah, itu berarti nggak siap. Nah, kalau sudah siap itu nggak ada. Dan ini nggak ada. Atau itu nggak ada. Titik. Harus siap. Maka itu catatannya di sini. Idza arada ayu alima as-sabiyya, idza arada ketika idza arada kal awam ya, kal awam yarju ila qadr, kal awami seperti awam itu seorang yang ahli renang. Awam itu seorang yang ahli renang. Ahli renang idza arada ketika dia menginginkan ayu alima untuk diajari, ayu alima atau mulang atau mempelajari as-sabiyya ing anak kecil, al-auma ing renang, yuhadihi maka dia akan mengarahkan. Ketika ada pelatih renang mengajari anak kecil renang, pasti dia akan aum yuhadihi, dia akan mengajari mengarahkan, oh begini tangannya, begini kakinya, begini. Itu belum sampai renang gaya bebas, gaya ini, gaya apalagi kalau bom gaya batu, gaya masuk belum sudah nggak muncul lagi.
Maka pelatih renang itu ketika mengajari anak-anak, dia akan yang pertama dia akan ini tangan begini, kaki begini, ini begini macam. Dia akan mengarahkan itu ila an yusulha, sampai dia bisa atau dia pantas, dia patut al-auma renang wahdahu dengan sendirinya, sampai dia patut berenang dengan sendirinya. Tetapi ketika dia baru belajar pasti diajari tangannya begini, kakinya begini, pasti diajari, ada pengarahan sampai anak kecil tadi, sampai anak yang belajar renang tadi itu sampai dia bisa berenang dengan sendiri. Faida sholat, ketika dia sudah patut, sudah bisa, yajjahu, maka pelatih tadi yajjahu akan melepaskannya, ya. Filut jati watarku, filut jati di dalam tengah-tengah lautan, watarku, dan akan meninggalkannya. Kalau sampeyan belum punya cara kisi-kisi berenang di lautan, terus sampean memaksa untuk berenang, kelelep, pasti tenggelam. Nah, guru itu ibaratnya pelatih renang. Sampai yang akan diajari renang begini. Nanti kalau menghadapi arus gelombang yang seperti ini, caranya begini. Jangan pakai gaya gini terus, pasti capek pakai gaya begini. Itu ada caranya begitu. Ada renang itu yang diem aja dulu, nggak tenggelam, ya. Kakinya goyang-goyang, itu nggak tenggelam. Ada yang seperti itu. Nah, ketika ombak seperti ini, sampai jangan ngelawan. Nah, hakikatnya guru itu ngajarin seperti itu. Nanti ketika ujian seperti ini, cocoknya pakai ini. Kalau ujian seperti ini, cocoknya pakai ini. Jangan diantem semua. Wis pokoknya suruh bikin ini semua, enggak ada. Ininya macam-macam. Gitu loh. Nah, hakikatnya seorang guru itu adalah pelatih renang. Jadi sampean diajari renang, nanti setelah sampean bisa renang, diajari gaya, ada gaya katak, ada gaya macam-macam, bermacam gaya. Nah, tujuan bermacam gaya itu sebenarnya begini. Ketika gelombang ini begini, kamu pakai ini. Ketika gelombangnya begini, kalau arusnya begini, pakainya ini. Kalau arusnya ini, pakainya macam-macam. Maka faida solaha jauh. Ketika sampean sudah pantas, maka sampean akan dilepas di lautan yang luas dan akan ditinggalkan oleh sang pelatih renang. Sudah. Maka kalau sampean belum dianggap pantas, ya nggak akan ditinggalkan. Ya nggak akan ditinggalkan, akan terus dilatih. Jadi seperti orang yang sudah ahli renang mengajari anak kecil renang. Nah, contohnya, maka jangan mencoba-coba. Kita itu belum bisa berenang, lah kok mau menilai orang yang sudah bisa renang? Ya nggak bisa. Sampean ini belum ada yang bisa renang, terus ada pamflet pelatih renang. Sampai terus menilai, ini kok belum sampai nanti nggak bisa renang, kok mau nilai gimana? Nggak bisa. Maka yang paling pertama adalah siapkan mental Anda, fisik Anda sebagai perenang. Gitu loh. Nah, untuk urusan gurunya nanti pasti datang sendiri. Nah, kadang kita itu tidak siap jadi perenang, ya baru masuk dilatih guru manapun tetap ngos-ngosan, Pak, karena ya nggak pernah sebelumnya, nggak pernah olahraga, nggak pernah ini, nggak pernah macam-macam gitu. Maka siapkan diri kita sebagai perenang yang baik. Orang sebelum masuk kolam renang, sebelum itu pasti butuh pemanasan biar tidak kram. Maksudnya apa? Nanti ketika sampean sudah siap jadi murid, sampean nggak kram, nggak kaget. Ketika diperintah, yang perintahnya itu menurut sampean berat, itu sampean nggak kaget.
Wa iyyaka an ta'taqida an la yutawassalu bil anbiya'i wal awliya'i was sholihin. Jadi gitu ya, pokoknya siapkan dulu kita sebagai murid, maka guru yang bijak akan datang. Maka tidak etis, tidak apa ya, kita menilai seorang guru apalagi membandingkan. Udah biasa aja. Gus ini katanya begini, katanya enggak usah dengar. Maka doa-doanya orang-orang lama itu, orang-orang kuno itu, dia itu berdoa biar tertutup dari melihat kesalahan guru. Makanya ketika sampean menghadirkan Allah dalam hati, kebahagiaan akan segera menyentuh. Nah, ini latihannya seperti itu. Latihannya. Wa iyyaka an ta'taqida an la yutawassalu bil anbiya'i wal awliya'i was sholihin. Wa iyyaka lan kepadamu an ta'taqida arbiyen to i'tiqad, meyakini sampean itu yakin bahwa anbiya, aulia, sholihin itu sampean harus yakin bahwa mereka semua itu bisa dibuat untuk tawasul. Maka ia tak berhati-hatilah, janganlah kamu mempunyai keyakinan, mempunyai keyakinan bahwa nabi, wali dan para sholihin itu tidak bisa dibuat wasilah atau pelan. Maka sampean banyak di contoh gini. Ini saya tak ijazah itu sampean. Saya dijazahi di Taifur. Sampean kalau punya masalah yang pokoknya yang urgent, pokoknya yang berat, yang urgent dan berat dan butuh penyelesaian yang cepat. Sampean Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berjalan 7 langkah menuju tempat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini sekarang kita di sini, kira-kira Baghdad ada di mana? Sampean cari, semua Baghdad arahnya ke sana. Sampean setiap 1 langkah Fatihah, 1 langkah Fatihah, 1 langkah terus menuju tempatnya Syekh Abdul Qadir. Itu jasa dari Kiai Taifur, jas tubuh. Jadi sampean cari dulu ini Baghdad posisinya di mana ini? Semua Baghdad arahnya ke sana. Sampean Fatihah sekali. 1 langkah 1, 2 langkah 2. Ya, pokoknya Fatihah Kanjeng Nabi terus kepada Syekh Abdul Qadir. Insyaallah sampai nanti asal yakin. Fa innahu wasilatun ja'alallahu ilaihi anna kullu karamatin lil wali ya syahadatun bi sidqin nabi alaihi salatu wassalam. Fa innahum setuhune para anbiya mursalin sholihin tadi, para nabi, para wali, para sholihin itu semua bisa dibuat wasilah, Kenapa? Ja'alallahu ilaihi bi anna kullu karamatin. Allah menjadikan mereka semua sebagai wasilah. Jadi Allah sendiri yang membuat. Jadi sampean wasilah boleh. Nah, kalau pengen lagi, kalau sampean punya barang hilang kok lupa ini taruh mana, Fatihahnya ke tawasulnya ke Ibrahim, kepada Ibrahim Adam. Jadi bila khadratin Nabi terus, itu ampuh, langsung ingat. Atau enggak gitu pas sholat, kalau barang hilang sholat sambil sholat sambil mikir ini gimana, ketemu pasti. Li'annaha farat ala aidil auliya. Karena apa? Semua keramatnya para wali itu tujuannya adalah bisidqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hakikatnya keramatnya para wali itu tujuannya apa? Untuk membenarkan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, ini yang harus dicatat. Berarti ada wali sebanyak itu pun ternyata kepentingan wali itu cuma satu, bahwa membenarkan ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan
tujuan ada keramat, karomah itu tujuannya ya cuma itu. Tujuannya untuk membenarkan apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani punya keramat, siapa macam-macam punya keramat, itu tujuannya cuma satu, bahwa syariatnya baginda Nabi itu benar. Jadi tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan Syekh Abdul Qadir keramat biar dilihat orang keramat, enggak, biar terkenal, enggak ada. Tidak ada. Tujuannya cuma itu, membenarkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi sekarang kayak wali-wali, contoh kayak Wali Songo, wali macam punya keramat, punya ini bukan dia pengen terkenal, bukan pengen dia disegani orang, dimuliakan orang, enggak. Tujuannya cuma satu, keramat itu, membenarkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, maka di sini banyak wali yang terjebak. Kok wali yang terjebak? Jadi gini, karena biasanya kalau keramatnya itu muncul, itu keluar sifatnya, ya manusia sama, maka bahaya. Maka banyak wali yang berdoa keramatnya nggak muncul. Oh, jangan dikira kalau sudah dikasih, memang kita dikasih kekuasaan terus seenaknya sendiri. Enggak. Kalau wali dikasih keramat, malah keramatnya kalau bisa jangan muncul, gitu loh. Nah, kita kan enggak dikasih keramat loh, tiap hari dipakai, ya, gitu loh. Contohnya begitu. Maka tujuan keramat itu semua tujuannya hanya membenarkan ajaran syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Oh banyak kalau cerita keramat itu, jangankan yang dulu-dulu, wali-wali yang sekarang-sekarang itu keramat-keramat banyak. Wali-wali yang sekarang itu yang keramat juga banyak. Loh, Syarif itu keramat. Ya kan belum tahu. Ya, kan. Keramat. Lianna jarat ala aidil awliya, lianna karena setuhune keramat tadi jarat itu lumaku itu bersemayam ala aidil awliya, ada di tangannya para awliya. Jadi keramat itu sudah ada di genggamannya, tinggal mau dipakai apa tidak. Misluh kharqil adati, seperti khawarik adat yang melayani adat. Contohnya apa? Al-masyi alal ma'i, berjalan di atas air. Wat-tayrani, dan terbang. Wal hawa'i, dan wal tayrani fil hawa'i, dan terbang di atas awang-awang. Itu sudah biasa. Loh, kalau sekarang ini kalau hanya bisa terbang ya pasti kalah sama Habibie. Berarti Habibie wali kok. Kalau hanya bisa berjalan di air, kapal sekarang bisa berjalan. Jadi ini zaman dulu. Berarti keramatnya wali sekarang itu lebih aneh daripada ini. Ya, keramatnya orang ini wali-wali zaman dulu. Bukan kok terus unggul dulu atau sekarang enggak, tetapi pasti keramat itu akan menyesuaikan zaman. Sekarang itu orang yang pakai alat begini tuh loh, yang kayak Iron Man itu, tau gak? Ini bisa terbang loh. Loh kan ada itu, tahu gak? Tahu. Yang kayak Iron Man itu loh kan bisa terbang dia. Wah, gaptek saya jadi nggak tahu. Itu kok mau jadi wali di mana sih? Ya. Jadi itu sudah banyak ya. Yang kayak pakaian Iron Man itu, jadi dia naik pakai bolang-balik tapi kecil tapi kenceng, jadi bisa naik, bisa terbang dia. Diatur pakai kayak remote, sudah bisa. Maka keramatnya oleh sekarang tidak seperti itu, maksudnya sudah biasa itu. Orang yang nggak punya keramat sudah bisa bikin. Contohnya wal akhbarul mughibati, dan mendapat kabar dari yang gaib.
mendapat kabar dari yang jadi Syarif itu biasanya sering ini dibuat nomor wa nab'il ma'i dan bisa mengeluarkan air dari tanah. Jadi wali-wali itu biasa, jadi ini kekeringan, ini muncul air, itu biasa, udah biasa. Kalau dulu udah biasa, jadi dia tahu wa nahwi dzalik dan lain-lain. Yuti lan li'annahum lam yu'tau dzalika ila li ahli li'annahum terus dunia aulia tadi alam yu'tau tidak dikasih dzalika ila li ahli karena arna umat manusia. Tujuannya semua itu diberi karena arahan umat manusia. Nah, maka wali-walinya Allah itu macam-macam ya. Tinggalnya wali artinya wilayah, maka setiap wilayah itu pasti ada yang jaga ya. Ada wali itu yang kerjaannya mindah air dari kali ini dari sungai ini ke sungai ini, ada tiap hari cuma biur. Ada wali itu yang kerjaannya misalnya ya di gunung itu nggak ngapa-ngapain, paling ada orang naik gunung nanti ditunjukin jalan, hanya begitu aja. Tapi manusia ya, jangan kira anggap wali itu tidak manusia. Maka di setiap pelosok dunia ini pasti ada, posisinya di mana-mana. Tetapi yang berbaur seperti masyarakat biasa umumnya juga Syekh Abdul Qadir Jailani ini kalau pengen tahu sampai kan setiap hampir malam Jumat kalau tawasulan pasti menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kaya, kaya. Syarif tawasul terus enggak kaya, ada yang salah pasti. Oh, ada yang salah. Syekh Abdul Qadir Jailani kaya. Naiknya saja Alphard kalau sekarang. Loh, kalau dulu kuda satu udah biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau naik kuda itu kudanya 3 Pak di depan. Kayak kereta kuda itu. Kalau kuda satu itu udah biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau naik kudanya 3. Terus apa ini? Kereta kudanya itu lebih indah dibanding yang lain. Gitu. Enggak. Ya kalau sekarang apa sekelas Alphard itu lah. Nah ini Syarif tiap malam Jumat tawasul enggak kaya-kaya, ini ada yang salah. Pasti ada yang salah. Loh iya, sampean ketika mengidolakan seseorang, umpama sampean mengidolakan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu minimal tahu cara mengidolakannya. Sampean sekarang mengidolakan idolanya saya siapa sih? Pak Jokowi, Pak. Iya. Itu mesti tahu posisinya, bentuk tubuhnya, tahu. Nah, masuk gorong-gorong lah. Maka apa namanya? Kita ketika mengidolakan Syekh Abdul Qadir Jailani minimal tahu sejarah. Sejarah itu bukan kebanyakan yang dikupas, itu sejarah soal keramatnya jangan. Yang dikupas itu tentang kepribadiannya. Beliau itu tawadhu, beliau itu sabar, beliau gitu loh. Yang dikupas itu soal itunya. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sama seperti umumnya kiai yang lain. Ini rumah, ini madrasah. Jadi kegiatannya itu yang ngajar biasa, yang ngajar ya di madrasah itu. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dulu bermadhab Syafi'i, dulu madhabnya Syafi'i. Nah, dia pernah bermimpi, akhirnya Imam Hanafi itu memohon bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa tujuannya? Biar Abdul Qadir Jailani ikut madhabnya Imam Hanafi. Oh, berkah. Jadi apa namanya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu fikihnya itu ikut Imam Hanafi. Dulu mau mengikut Imam Syafi'i.
Itu sekelas yang saya terkenal rajanya wali. Itu saja masih mengikuti Imam Syafi'i. Kok sampai tidak mau mengikuti Imam Syafi'i? Nah, maka ketika Syekh Abdul Qadir Jailani memutuskan untuk bermadhab Hanafi, spontan pada hari itu juga 20.000 orang yang awalnya madhabnya Syafi'i pindah ke itu barokahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi maka jangan lihat keramatnya, saya ulangi lagi. Tidak usah diceritakan sudah keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi yang sampean sering dengar itu bagaimana pribadinya. Itu loh. Kejadian yang aneh itu lebih banyak Syekh Abdul Qadir Jailani dibanding yang lain. Maka lihat bagaimana istiqomahnya beliau, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana itu. Sahabat ini nggak istiqomah, minta keramat, di mana? Nggak bisa, Pak. Nah, lo iya, ya kita semua ini istiqomah belum, sabar belum. Lo kok tahu sudah minta ketemu gimana? Enggak ketemu, Pak. Jadi istiqomah dulu, itu baru minta keramat belum apa-apa minta keramat. Itu sulap bukan keramat. Maka guru saya itu pernah nulis kitab Ma Farqu Bainal Keramat Mukjizat wal Akrobat. Jadi ada perbedaan kalau ini akrobat. Kalau orang dibedok nggak apa-apa itu banyak, itu bukan keramat. Banyak itu akrobat. David Copperfield itu bisa menutup Monas. Gimana? Monas itu dilihat nggak kelihatan. Terus itu keramat. Waduh, ya repot. Syahrir ini bisa mengelabui istrinya. Loh, itu keramat berarti. maka apa namanya, kita jangan lihat cerita-cerita soal dunia, tetapi bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani istiqomah, sabarnya, itu loh. Maka kita itu hakikatnya sudah ditunjukkan caranya. Ikuti ulama. Ulama itu orang yang punya ilmu alim ulama. Kata dasarnya ilmu. Maka kalau sekali saja ilmu ini tidak dipakai, roboh bangunan dunia ini. Serius saya ngomong. Sampean mau kerja kayak apapun, kok tidak pakai ilmu, bukan. Masang ban tidak pakai ilmu, masang lampu tidak pakai ilmu, kesetrum kan? Karena nggak tahu ini main apapun, nggak tahu, pasti kesetrum. Apalagi sampean menitih jalan menuju Allah tidak pakai ilmu, ngaku nabi syarif nanti bahaya. Loh iya, wajib bilang begitu. Maka harus ada ilmu. Nggak bisa, mau jadi apapun. Sampai mau jadi dokter nggak punya ilmu kedokteran, wah bahaya. Yang disuntik biasanya pantatnya, ini semuanya disuntik yang nah itu contoh bahwa ternyata kehidupan ini tetap butuh ilmu. Sampean jadi apapun, jadi sopir lah, kan nggak punya ilmu, nabrak. Maka ini yang perlu dipaham. Jadi ulama dan hukama, para ulama ahli ilmu dan hukama ahli hikmah, semacam-macam itu sudah memberitahu kita bahwa standarnya untuk jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begini loh, ada tingkatan-tingkatannya. Anda harus latihan ini dulu, latihan. Nggak bisa tahu-tahu terus syarif, tahu-tahu pakai sorban 1 meter. Bahaya. Dari mana ini? Ini saya kemarin habis ziarah Gunung Jati dikasih ini. Ya itu yang ngasih, yang jualan itu. Bukan saya Gunung Jati, bukan yang jualan, itu yang ngasih. Nah, maka kita itu kadang terjebak di seperti itu. Maka
ilmu, kita harus punya ilmu. Nah, ilmu ini macam-macam. Maka kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh. Ilmu yang pertama adalah bagaimana caranya sholat kita benar, wudhu kita benar. Itu aja dulu urusan ibadah. Sholat kita benar, puasa kita benar, zakat kita benar. Itu dulu. Itu belum melambah sholatnya ikhlas apa enggak. Itu belum, baru benar saja. Sedekahnya ikhlas apa enggak, belum sampai sana. Pokoknya kalau sampai punya duit kasih aja ke orang. Semuanya 10.000 ya 1.000 lah minimal. Punya 100.000 ya 5.000 lah kasih orang. Jangan bahas ini ikhlas apa enggak, itu latihannya jadi. Sampai yang penting sholat dulu aja. Sholatnya bener, sholatnya bener. Enggak usah bahas khusyuk apa enggak khusyuk. Nah, nanti dari sini kita akan diolah sendiri. Pelan-pelan. Kalau sudah istiqomah, maka saya sering katakan, orang kalau sudah istiqomah wirid, istiqomah sholat, itu pasti punya warid. Saya ulangi lagi. Orang yang sudah istiqomah wirid itu pasti punya warid. Warid itu keistimewaan yang sudah masuk ke dalam diri manusia. Gak pandang dia itu siapapun, asal dia istiqomah wiridnya. Kalau tidak percaya, puasa 10 tahun betul. Kalau tidak punya keistimewaan, nanti saya cari saya. Asal puasa aja. Niatnya apa Gus? Terserah, tapi puasa 10 tahun. 8 tahun, 9 tahun puasa ya. Nanti pasti dari puasa itu Anda punya keistimewaan. Apa ya nggak tahu. Sampai sholat selama 10 tahun awal waktu jamaah pasti punya keistimewaan. Oh, itu tidak mungkin enggak. Istiqomah loh syaratnya ya, saya ngomong. Sampai zikir, istighfar, sholawat, la ilaha, istiqomah setiap hari pasti punya keistimewaan. Bukan insya Allah, pasti punya keistimewaan. Karena orang yang sudah wiridnya istiqomah pasti punya warid. Lah warid itu sudah masuk menjadi satu. Nah, tapi nanti kalau istiqomahnya pudar, ya waridnya hilang. Nah, mungkin dulu Syarif punya keistimewaan karena tidak istiqomah lagi ya sudah berbeda sekarang sudah. Jadi keramatnya sudah mulai gitu ya. Pokoknya ini siapkan diri kita sebagai menjadi murid. Sudah siap itu aja. Maka apa amalan-amalan yang sederhana, yang biasa, yang menurut sampean biasa itu lakukan, tetapi pasti warid akan muncul. Keistiqomahan, keistimewaan itu akan muncul pada diri Anda. Jadi seumpama kalau Syarif sudah istiqomah, ya kayak Pak Bayu ini mungkin sudah istiqomah ya. Walaupun biasa-biasa saja, tapi kalau dilihat wajahnya ya biasa-biasa saja. Itu. Jadi ya gimana sudah? Maksudnya begini, orang kalau sudah punya keistimewaan, itu walaupun wajahnya biasa, kalau dilihat kelihatan menengah. Itu ya. Maka istiqomahkan ya. Wiridnya istiqomah. Nah, semoga manfaat. Ini jangan panjang-panjang, ini kalau panjang-panjang kemalaman. Nah, maka malam ini apa yang bisa kita ambil bahwa orang dekat dengan Allah itu tidak bisa dilihat dari yang tadi yang keramat dan tidak. Jadi bagaimana dia syariatnya jalan apa tidak, sholatnya benar apa tidak, itu semuanya dilihat dari situ. Kalau dilihat dari yang aneh-aneh itu, yang lebih aneh sekarang lebih banyak. Lu dikira Pak Bayu ini tidak aneh. Lu iya, orang Aceh tinggal di Kerawang, KTP-nya masih di Aceh. Coba, aneh. Gitu. Bu Yayahnya ini juga aneh Pak. Sama loh,
saya mengira dia itu asli Kerawang, ternyata orang Pemalang. Wah, aneh ya, Mas. Oh, maka tidak dilihat dari situ bahwa wali-walinya Allah itu menunjukkannya bagaimana ibadahmu yang benar, sholatmu yang benar, hubunganmu dengan keluargamu bagaimana, dengan istrimu bagaimana, dengan anakmu bagaimana, dengan tetanggamu. Itu kalau itu berjalan itu bisa dicirikan oleh bukan dari yang aneh-aneh itu, enggak. Gitu loh. Kok ada wali suka berantem sama istri, itu aneh. Aneh, enggak ada. Saya nyari kisah-kisah wali, enggak ada. Kalau yang diem saja dimarahin banyak. Tapi kalau sampai berantem sama istri itu enggak ada. Maka kalau Syarif dimarahin istri diem saja, lah itu ada alamat jadi wali. Itu. Enggak ada wali berantem sama istrinya, enggak ada. Kalau dimarahin istrinya diem, banyak. Lalu Umar bin Khattab aja dimarahin diem saja. Kok kita dimarahin kok nggak mau, kok gengsi. Memang siapa kita ini? Umar bin Khattab itu sahabat paling top, itu ketika dimarahin istrinya yang nggak jawab, diem saja. Kalau kita gengsi itu masa istri saya kalau saya mau cerita, kalau nggak direkam ini saya cerita yang aneh-aneh, direkam. Takutnya saya viral ya. Takutnya saya viral. Banyak. Saya itu mengenal orang-orang sampai ketika saya ngomong sampai pasti kenal semua. Itu sejarah perjalanan dengan istrinya kalah terus, nggak pernah menang. Loh, serius ini saya ngomong. Itu terkenal orang itu bisa pasti tahu semua. Saya mengalami perjalanan, tapi nggak mungkin saya omongkan karena direkam. Nanti kalau tahu yang dengar pas lihat rekaman saya kan, takutnya viral. Maka nggak usah gengsi kalau dimarahin istri, biasa saja. Kalau memang nggak kuat tinggal keluar rokokan di luar. Jangan Anda lawan, biasa saja. Nggak usah gengsi itu semuanya dimarahin istri, biasa saja. Gitu. Umar bin Khattab, wah hanya sahabat-sahabat yang tidak berkutik di hadapan istri itu banyak. Wali-walinya Allah itu banyak yang diwali istri diam saja. Maka diantara kata Hasan Basri itu, diantara jalur untuk menjadi wali adalah di bawah ketiak telapak istri. Nah, kalau sampai mau ya jadi wali repot. Kalau kok masih ngelawan ya suku saya. Muhasabatun nafs wallahu a'lam bis. Semoga bermanfaat.